Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan ya, kita hadiahi al-Fatihah khusus untuk mu'allim hadal kitab, yakni al-Imam Syekh Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik, dan itu kita yakini begitu, dan semoga kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari dari kitab beliau ini. Ala hadhihi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, silahkan pada lanjutan ini di halaman, kalau di kitab ini halamannya 41. Fadhal, mikrofonnya. Silahkan untuk dibaca. Amal Imam Syafi'i rahimahullah. Amin. Amma Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqulu annahu kana 'aliman wa annahu kana yaqsimu bil-layli salasata ayyam susan al-ilmi wa susan al-ibadati wa susan al-nawm. Qala Qabir kana Syafi'i rahimahullah yakhtimu al-Qur'ana fi Ramadana 60 marratan كل ذلك الصلاة. وكان البيهقي أحد أصحابه يختم القرآن في رمضان لكل يوم فقال الحسن Al-Karabisi بيت الإسلام غير قلة فكان يصلي نحو الكرسي فما رأيته يزيد على 50 آية. إذا أقصر فمئة آية فكان لا يمر بآية فمثل إلا سأل الله تعالى لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين ولا يمر بآية عامة إذا تعود فيها وسأل النجاة لنفسه والمؤمنين وكأنما جمع له الرجاء والخوف معه. فانظر كيف يدل اتصاله على 50 آية على تدخله صار الآن تدخله فيها. Oke, cukup. Jadi Ya, silakan diartikan. Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya beliau itu beribadah sebagaimana diriwayatkan. Beliau membagi malam itu menjadi 3 bagian. Pertama ilmu, yang kedua orang ibadah, yang ketiga Al-Rabi' berkata, Imam Syafi'i akan melakukan pada Ramadan 60 kali setiap di dalam sholatnya. Berapa? 60 kali. Masya Allah. Dua itu termasuk. Dan semuanya dalam sholat ya. Dan dua itu salah satu sahabat Imam Syafi'i akan Al-Quran pada setiap Ramadan, di bulan Ramadan pada setiap hari 100 kali sekali. Pokok dan Hasan al-Qarabisi berkata, aku bermalam bersama Imam Syafi'i. Ada sampai malam. Bitu ma'asyafi'i ghaira lailatin. Tidak hanya semalam. Aku rancak tidak hanya semalam. Dan beliau sholat seperti sepertiga malam. Maka aku tidak melihatnya lebih dari
maka poin-poinnya lebih dari 50 ayat dalam satu surat suratul ayat tadi. Fa'idha aktara. Apabila biasanya lebih banyak sampai 100 bahkan. Maka Imam Syafi'i ketika membaca ayat rahmat atau ayat rahmat, beliau meminta pada Allah untuk diri beliau dan untuk semua muslimin dan mukminin. Dan beliau ketika membaca ayat azab, beliau minta perlindungan dari Allah dan meminta keselamatan untuk beliau dan untuk orang-orang beriman. Ya. Dan seakan-akan dan seperti itu beliau menggabungkan roja dan khauf dengan Quran. Oke. Maka perhatikanlah bagaimana Anzur kaifa yadullu ikhtisarahu ala 50 ayat. Bagaimana beliau memendekkan ke 50 ayat. tabahur itu ta'ammuk, mendalaminya, kedalaman beliau dalam memahami rahasia-rahasia. Nah, dah cukup. Jadilah saya ulang lagi bacaannya lah. Amal Imam Syafi'i rahimahullah taala fa yadullu ala annahu kana 'abidan. Jadi sebelumnya itu kan Imam Ghazali menyindir-nyindir tentang bagaimana sebagian ulama-ulama fikih itu yang tidak menunjukkan kewaraan, kezuhudan, tidak menunjukkan kepribadian sebagaimana ulama-ulama tasawuf barangkali begitu. Jadi ulama-ulama fikih itu terkesan sangat duniawi lah. Karena mungkin pada masa itu ulama-ulama fikih itu memang dekat dengan pemerintah, mungkin ya. Karena terkait fatwa-fatwa itu kan fungsinya untuk menyokong dan mendukung kebijakan pemerintahan bisa begitu. Maka tidak salah juga kalau misalnya ada pemerintah-pemerintah yang mendekati para tokoh agama atau sebaliknya ada tokoh-tokoh agama yang memang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Ya saling mendukung lah gitu ya. Ya kita di Indonesia juga punya MUI. MUI ini kan identik juga dengan orang-orang yang perpanjangan tangan dari pemerintah untuk persoalan agama. Sehingga kita tidak heran juga MUI itu isinya belum tentu sebetulnya para ulama yang betul-betul alim, yang paham dengan kajian-kajian hukum. Karena bisa jadi mereka-mereka itu yang dekat, punya hubungan atau punya kekerabatan atau punya koneksi yang kuat pada pemerintah. Kan yang menetapkan itu pemerintah bagaimanapun ya. Bagaimanapun yang menetapkan itu pemerintah. Ya, saya tidak berani terlalu menyinggung ke dalam karena nanti bersindiran dengan kawan-kawan saya sendiri. Nah, itu terjadi sejak dulu gitu. Sejak zaman Imam Ghazali itu sudah terjadi seperti itu. Ahli-ahli fikih itu kepentingannya hanya untuk memberikan fatwa, kemudian mereka hidup bermewah-mewah. Nah ini kata Imam Ghazali bertentangan dengan imam-imam mazhabnya. Nah baru beliau kemudian menceritakan bagaimana imam mazhabnya dalam hal ini adalah Imam Syafi'i. Mungkin nanti ada juga imam-imam yang lain. Beliau mendahulukan Imam Syafi'i di sini. Bagaimana seorang Imam Syafi'i ini sebagai ahli ibadah. Nah kemudian maruya annahu kana yuqsimul laila, kalau di kitab bil-lail ya. Yaqsimu bil-lail. Kalau ini yuqsimul laila ya, salah satu ajzain. Beliau membagi tadi 3 porsi, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah dan sepertiga untuk istirahat. Jadi tertata gitu kan. Nah, ini diperkuat lagi dengan kesaksian qala Rabi' ini murid beliau, kana Syafi'i rahimahullah yaqtimul Quran fi Ramadan 60 marrah kullun dzalika fi shalah. Jadi Ramadan saja beliau tidak kurang daripada 50 kali atau 60 kali ya mengkhatamkan Al-Quran. Kita Ramadan sekali aja kan ya syukur kalau khatam ya. Tapi kalau beban pian hafiz Quran ini kan
minimal 3 kali lah ya Allah. Diniat barang itu na 3 kali. Ya, mudah-mudahan nih kawan enggak niat barang. Tapi saya yakin bisa. Buktinya Imam Syafi'i aja bisa sampai 60 kali. Dan itu hanya digawe saat sembahyang. Artinya kalau misalnya sembahyang subuh berapa rakaat, 2 rakaat, mungkin rakaat pertamanya itu sejuz mungkin. Nanti begitu juga zuhur, asar. Nah, kakak itu kira-kira berjamaah adalah kalau alam. Kalau berjamaah kan itu tidak sesuai juga dengan anjuran Nabi. Kalau kam jadi imam jadi Nabi baca surat yang pendek-pendek aja. Pertimbangkan keadaan makmummu, jangan gasak pun seorang aja ya. Wa kana al-Buaiti ahad ashabihi yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli yaumin marrah. Nah, ini sahabatnya. Jadi sahabat Imam Syafi'i saja nakai itu juga gawiannya orang fikih juga. Wa qala Al-Hasan Al-Qarabisi yang tadi disebutkan bitu ma'asyafi'i ghairu lalitin wa kana yusalli nahwan min thuluthil laili fa mara'aituhu yazidu ala 50 ayatan fa idza aktsara fa 100 ayatin. Jadi Imam Syafi'i ini saking abidnya, saking ahli ibadahnya. Tentu saja beliau juga orang alim gitu kan. Tidak sekedar ahli ibadah, tapi alim yang ahli ibadah itu. Banyak kesaksian-kesaksian, di antaranya juga Al-Hasan Al-Qarabisi juga menceritakan kesaksiannya bahwa dia sering menginap di tempat Imam Syafi'i dan tidaklah aku melihat dia di sepertiga malam kecuali sholat gitu kan. Setiap sembahyang itu lebih daripada 50 ayat. Maro'a itu berarti kurang lebih lah 50 ayat. Kalau Sidin hendak membanyaki maka sampai 100 dan tidak melewati wala yamurru bi ayati rahmatin illa sa'allahu ta'ala nafsihi wa jami'il muslimin. Jadi tetamu ayat rahmat ini saking Sidin ta'amuknya ya, tabahurnya terhadap Al-Qur'an, sehingga ketika mendapati ayat-ayat rahmat beliau bermunajat kepada Allah meminta. Jadi kalau membaca doa dalam salat itu tidak salah. Ini kan ada pendapat orang mengatakan berdoa di dalam salat itu salah karena menambah-nambahi bacaannya. Padahal itu dicontohkan Nabi juga ketika mendapatkan ayat-ayat rahmat beliau berdoa. Mungkin yang menjadi permasalahan itu mungkin posisinya lah. Kadang-kadang kan ada orang membaca doa tertentu, misalnya waladdallin, biasanya kan itu. Nambah-nambahin angka itu kan itu yang dipermasalahkan orang. Padahal kalau kita definisikan makna sholat itu sendiri adalah doa. Maka ya banyak-banyak berdoa dalam sholat itu ada masalah sebetulnya. Jadi tidak mungkin melewati ayat rahmat kecuali beliau berdoa, dan tidak juga melewati ayat azab kecuali Sidin memohon ampunan dan meminta keselamatan. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah fanzur kaifa yadullu ittisarahu ala khamsina ayah ala tabahhurihi fi asraril Quran tarbihi. Jadi saking Sidin itu menikmatinya, saking Sidin itu mendalami rahasia-rahasia kalam Allah dalam Al-Quran itu, sehingga Sidin itu lebih membaca sedikit tapi berkualitas dengan pemahaman yang mendalam ketimbang membaca banyak tapi mungkin tidak ada tadabburnya di situ, tidak ada tabahurnya. Jadi angka 50 sampai 100 ini sadang ukurannya bagi Imam Syafi'i sebagaimana diceritakan Hasan Al-Qarabisi tadi.
Jadi maknanya belum tentu juga kita misalnya lah sembahyang satu malam kita paksakan 1 juz, tapi mau perapas saja kita membacanya dari awal sampai akhir laju aja. Bilanya lambat membaca ditagur. Saya pernah begitu, padahal tidak 1 juz. Cuman rakaatnya memilih yang 20 rakaat tarawih. Ya, karena kita memang pengamal yang 20 gitu kan. Nah, kalau misalnya ada taguran tuh ada apa-apa. Ini ketika ditagur lalu kita tuh merasa kayak ada nama gawil anulah aja. Lakasi membaca jalan aja. Itu kada salah-salah benar juga. Kada salah-salah benar juga. Karena kita bagaimana supaya membuat makmum itu juga nyaman. Ya kalau yang nyamannya itu dengan cepat ya kada apa-apa cepat. Maksudnya sekali tarik ya kalau nafas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Itu masih lambat sebujuna. Kalau yang di Jawa itu Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu kecepatan sepersekian detik ya. Melebihi kecepatan cahaya, masya Allah. Mendekati senam aerobik lagi, jerit. Tapi itu fenomena. Karena itu kenapa disalahkan juga lah. Karena menurut mereka tumakninah itu ukurannya kan ucapan subhanallah, ukuran tumakninah. Dan bacaan subhanarabbiyal azim wa bihamdihi itu kan wajib, bukan rukun. Sehingga ketika itu tidak dibaca tidak membatalkan sholat. Jadi ukurannya itu kan subhanallah, selesai. Coba pelajari fikihnya kembali. Rukun itu apa? Jadi yang digawe Tuhannya itu rukun aja. Selama rukun terpenuhi sah. Makanya hubungannya kayak kecepatan. Subhanallah. Cukup kan? Karena memang kayak itu aja ukuran tumakninah itu kan sebanding dengan ucapan subhanallah. Kayak subhanallah. Sudah sebanding dengan subhanallah, buahnya laju pulang subhanallahnya. Subhanallah. Kalau kita kan subhanallah kan agak lembut dikit lah subhanallah. Ada buahnya subhanallah. Itu ukurannya. Jadi laju. Nah, tapi Imam Syafi'i itu kan di sini maksudnya Ghazali itu mencontohkan saking sidin itu menikmati dalam sholatnya sehingga ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul dipahami isi dan maknanya, rahasia-rahasianya. Makanya orang kayak sidin itu kemudian setelah sembahyang pun menemukan banyak pemecahan terhadap masalah-masalah hukum. Wajar ya Pong lah. Amun kayak kita kan hendak tabahur kayak sidin ini, apa yang bisa kita dapatkan setelahnya? Paham bahasa Arab pada tapi paham benar juga kan? Kalau sidin memang malian bil Arabiyah. Beliau itu memang terhadap bahasa Arab itu dari hulu sampai hilir itu cukup menguasai. Sehingga kalau untuk tabahur dan tadabbur itu untuk setiap rakaat, setiap ayat ada perangkatnya, ada kekuatannya. Kira kalau disamakan. Nah, jadi sekali lagi pada alinea ini Imam Ghazali ingin menceritakan bagaimana ternyata orang-orang seperti Imam Syafi'i yang merupakan imamnya mazhab itu bukan hanya fokus pada fikih saja. Tidak seperti ulama-ulama fikih yang kemudian hanya menjadi senjata dalam berfatwa bagi penguasa. Tapi Imam Syafi'i itu juga orang yang sangat-sangat abid. Jadi tidak sekadar alim tapi beliau sangat abid. Jadi gambarannya itu tadi sidin saban malam tahajud, saban malam saban ada kesempatan qiraatul Qur'annya itu tadabburnya dan seterusnya.
Oke, lanjut lagi bacakan. Qala Syafi'i rahimahullah, tunjukkan guru Siraji. Nyalakan ketikkan. Kasihan guru Yadi. Guru apa? Hadi. Oh. Di Martapura ada guru Abdul Hadi kan? Alim sidin. Qala Syafi'i rahimahullahu ma syabi'tu mundu sittil asyrati sanatin bi anna syubu'a yasqul badana wa yaghsil qalba wa yazil al-fitnata wa yajliban nawma wa yad'u sahibahu 'ala al-ibadati anzuru ila hikmatihi Asy-syaba'. Syubi'tum fi jadihi fil ibadati isturna syubu'u li ajliha wa raqsu ta'abbudi tahlilut ta'am. Faqala Syafi'i. Dah. Situ dulu. Coba apa itu artinya maknanya tuh? Qala Syafi'i rahimahullah ma syabi'tu mundu siti asyrata sanatan li'anna syab'a yuftilul badana wa yuqsil qalba wa yuzilul fitnata wa yujlibun nawma wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadati fanzur ila hikmatihi fi dzikri afati syab'i thumma fi jiddihi fil ibadati id taraha syab'a li ajliha wa ra'su ta'abbudi taqlilut ta'ami. Siapa menjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sudah aku ada suruh panjang selama 16 tahun." Karena Sejak umur 16 tahun. Karena sungguhnya sidin hanya untuk memberatkan awak dengan badan, betul pulang mengarahkan hati jadi keras betul. Pulang wa idil fatana menghilangkan kecerdasan, betul pulang menarik tidur orang tidur dan melemahkan orang yang kenyang itu dari beribadah jadi pangulir. Perhatikan ya sidin kalau Panjur maka hati kepada hikmahnya. Itulah bahayanya dari kenyang. Bahayanya kenyang. Harangnya jawaban. Kemudian mengenai sesungguhnya ibadah karena ia meninggalkan kekenyangan tadi itu karena ibadah. Dan puncak atau bagusnya ibadah itu ialah menyedikitkan makan supaya kau fokus ada power. Nah, jadi di sini pernyataan Imam Syafi'i bahwa beliau meninggalkan kondisi kenyang dengan berbagai alasannya, itu yang ingin dikatakan oleh Imam Ghazali di sini. Perhatikan Jasidin, bagaimana Imam Syafi'i itu menyebutkan hal-hal yang merusak. Nah, salah satunya adalah rasa kenyang. Nah, tadi kan sini menyebutkan kenyang itu memberatakan badan, mengerasakan hati, menghilangkan kecerdasan, menghapuskan dan seterusnya itu kan. Jadi itu rangkaian-rangkaian hal yang buruk. Ternyata itu jadi prinsip Imam Syafi'i. Lihat itu jadi Imam Ghazali. Seakan-akan sini itu
jaka kita orang Banjar mungkin Bapak Maya lah. Tuh nah Abu Hanifah ahli fikih itu nah lihat Imam Ghazali itu kayak Pasidin tuh sangat hati-hatinya lawan hal-hal yang merusak gawian kita. Termasuk diantaranya sini meninggalkan kanyang. Betapa kanyang itu ternyata menjadi pangkal kerusakan-kerusakan diri. Lihat juga Jersiden. Nah kayak Pak kesungguhan Imam Syafi'i dalam beribadah tadi. Ternyata Imam Syafi'i itu meninggalkan kenyang hanya untuk memudahkan sidin dalam beribadah. Karena pada prinsipnya pangkal daripada beribadah itu adalah menyedikitkan makanan atau kondisi lapar itu memudahkan kita terhubung dalam beribadah, mungkin begitulah. Nah jadi redaksi inilah Rasul Ta'abudi Taqlil Ta'am ini dalil juga bahwa bilanya kita hendak sembahyang sudah tertukar nasi bungkus ya kan, makankah dulu sembahyangkah dulu? Mana baiknya sembahyang ingat makanan atau makan imbahnya kuat sembahyang? Tapi ini jadi Imam Syafi'i kada kaitan. Ra'sut ta'abudi taqlilut ta'am. Justru kondisi lapar kita itu mempercepat usul kita kepada Allah dalam sholat. Jadilah ini asik nih lah. Jadi kan selama ini misalnya ada pendapat dari pakar-pakar pendidikan yang mengatakan bahwa kecerdasan otak itu diantaranya adalah karena tercukupinya gizi dan nutrisi. Artinya kondisi lapar itu mempengaruhi kecerdasan orang, mempengaruhi kinerja otak. Orang lapar diajak belajar, itu biasanya otaknya susah menerima. Kenapa? Karena kondisi perutnya lapar. Itu teorinya begitu. Itu dalam belajar ya. Tapi itu sendiri bisa terbantahkan juga. Nah diantaranya ini, belajar itu bisa bernilai ibadah, ya kan? Maka kalau dikorelasikan warasut ta'abudi taqlilut ta'am itu, ini make sense. Bahasa plastiknya tuh make sense. Ada kecocokan di situ. Ternyata kondisi lapar itu belum tentu merusak otak kita. Buktinya begini, ini hasil temuan disertasi saya dulu. Jadi karantina tahfiz itu kan menghafal Al-Quran. Ya meskipun ini hasil penelitian pribadi ya. Jadi kenapa kok setiap angkatan yang di bulan Ramadan itu pencapaian hasil setorannya jauh 2 kali lipat banyaknya daripada di luar bulan Ramadan. Nah, hasilnya ya itu hasil, ternyata kondisi lapar itu belum tentu membuat otak kita itu susah bekerja. Buktinya itu, kenapa di setiap angkatan yang bulan Ramadan itu kondisi lagi perut lapar itu jauh lebih meningkat pencapaiannya. Selalu begitu setiap angkatannya. Nah, akhirnya itu hipotesa saya mengatakan, temuan saya waktu itu mengatakan ya begitu. Berarti kondisi lapar itu belum tentu. Jadi temuannya begini, menolak teori yang mengatakan, saya lupa yang memberikan teori itu ada dalam disertasi, ngarannya kada ingat itu nah. Ini ngaran-ngaran orang Barat ini ngalih sedikit dihafal ya Allah. Menolak pendapat atau teori yang mengatakan bahwa otak itu susah bekerja kalau perut tidak terpenuhi gitu, kalau dalam kondisi lapar. Ternyata program karantina itu
membuktikan bahwa teori itu salah. Nah, ini ternyata memperkuat juga nih warasut ta'abudi taqlilut ta'ah. Terima kasih Imam Ghazali sudah menemukan teori baru. Jadi yang ucapan ini ucapan Imam Ghazali lah yang di bagian akhir ini. Jadi kalau Sidin mengisahkan Imam Syafi'i tadi menceritakan begini-begini, kemudian Mas Syafi'i itu kisahnya Imam Syafi'i. Jadi mulai fanzur ila hikmatihi itu ungkapan Imam Ghazali sampai rasul ta'abudi taqlil ta'am itu awalnya Imam Ghazali. Lanjut lagi. Gus. Dik, tolong. Bes. قال الشافعي رحمه الله ما حلفت بالله تعالى لا صادقا ولا كاذبا قط فانظر إلى حرمته وتوكيله لله تعالى ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه. وسئل الشافعي رضي الله عنه عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب رحمك الله فقال حتى أدري الفد في سكوتي أو في جوابي فانظر في مراقبته للسانه مع أنه أشد الأوضاع تسلطا على الفقهاء وأعصاها عن الضبط والقهر. Terus wabihi يستبين أنه كان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل الفضل وطلب الثواب. Oke, cukup. Jadi jar Imam Syafi'i, aku tidak bersumpah membawa nama Allah entah itu perihal yang benar apalagi perihal yang bohong, sekalipun aku tidak pernah bersumpah membawa nama Allah. Nah, lalu ini dikomentari Imam Ghazali. Undur jadi Imam Ghazali bagaimana hormatnya, ta'zimnya dan tunduknya Imam Syafi'i kepada Allah Ta'ala sehingga tidak mudah mempermainkan, dikit-dikit bersumpah membayangkan. Apalagi misalnya ya banyak hal lah gitu. Kita kadang-kadang lah ada orang-orang yang sedikit-sedikit bawa nama Allah, dikit-dikit bawa nama Allah gitu kan. Seakan-akan yang ia sampaikan itu dasar itu kehendak Allah gitu nah. Modelnya tuh paham betul kehendak Allah. Misalnya ingin mendirikan negara ini menjadi negara khilafah misalnya kan. Dan itu yang dijual itu kehendak Allah gitu. Kehendak Rasulullah. Ya, kita kada masalah, kita kada alergi dengan itu. Tapi yang jadi masalah itu kalau kita yang tidak setuju dengan itu kemudian dianggap menentang kehendak Allah gitu. Padahal demokrasi ini juga kehendak Allah. Nah, itu salah satu contoh gitu. Jangan bawa nama Allah kalau masalah-masalah seperti itu. Karena kita asa kayak apa itu nah. Ya kalau modelnya tuh bisa salahkan. Jadi bagaimana aja Imam Ghazali hormatnya sampai perihal-perihal meskipun itu yang benar itu tidak pernah melibatkan bersumpah dengan nama Allah. Dan itu adalah dalil bukti bahwa pengetahuan Imam Syafi'i atas keagungan Allah Ta'ala itu luar biasa. Jadi kada sekedar tahu tapi juga mengamalkan. Imam Syafi'i suatu ketika ditanya
tentang sebuah permasalahan, tapi sidin kada menjawab, sidin beranai aja. Lalu orang bertanya ini kemudian bingung, kenapa sidin kada menjawab? Pertanyaannya itu, kenapa sambil kada menjawab? Nah, rahimakallah ini hanya tambahan biasa ungkapan orang Arab. Semoga Allah merahmatimu ya begitu kan. Kada kau kapian menjawab, mudah-mudahan Allah merahmati pian. Jangan bahasa kita tuh kayak itu kan. Jadi Imam Syafi'i hatta adriyal fadla fi sukuti au fi jawabi. Kaina dulu. Aku hendak tahu dulu jadi meraba-raba dulu. Kira-kira pertanyaan ini ku jawabkah? Kada ku jawabkah? Karena kadang-kadang kalau pertanyaan itu pertanyaan yang tidak bermutu, pertanyaan yang menjebak atau pertanyaan yang jahil gitu kan. Itu kan ada ungkapan tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Jadi kada perlu menjawab pertanyaan orang bodoh, itu sudah jawabannya. Nah, jadi Imam Syafi'i kata Imam Ghazali di sini menceritakan itu mencari dulu, meraba-raba dulu, kada langsung menjawab. Nih nang utama nih ku jawabkah atau kada ku jawabkah nang lebih utama. Kalau seumpama ku jawab itu lebih utama, mau jawab. Bila ternyata aku menjawab ini justru perbuatan yang memperkeruh keadaan, tidak perlu jawab. Nah, di sini Imam Ghazali kemudian mengomentari fanzur fi muraqabatihi lilisanihi. Jadi coba lihat jadi nang kayak apa hati-hatinya Imam Syafi'i terhadap lidahnya, karena dia tahu sadar bahwa lidah itu asyaddul a'dha, anggota tubuh yang paling keras tasallutan al fuqaha. Tasallutan apa? Berkuasa, berpengaruh. Jadi lidah itu anggota tubuh yang paling berpengaruh. Karena itu Imam Syafi'i menyadari itu. Karena dia adalah anggota tubuh yang paling berpengaruh, maka dia harus hati-hati menggunakannya. Jadi Imam Ghazali hati-hati buat fuqaha itu modelnya tuh. Karena dia aqsaha anid dhabti wal qahri. Dia juga sesuatu yang paling pelik untuk dikekang dan untuk ditundukkan. Itu lidah daging yang tak bertulang. Wah, ini lidah itu sudah bergeser kepada jari jemari, ya kan? Untung kada ucap, tapi jari katik menyambeti orang ya wala di grup menyambeti orang. Masang status memburu akan naik orang umpamanya. Nah, itu menggantikan lisannya itu berpindah sudah ke jari. Wa bihi yastabinu annahu kana la yatakallam wa la yaskut illa linailil fadli wa talabit thawab. Nah, itu juga mempertegas lagi, menjelaskan bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i itu tidaklah berbicara dan tidak pula berdiam kecuali untuk mengejar keutamaan dan juga mengejar pahala. Wa qala Ahmad ibn Yahya ibn al-Wazir kharaja Syafi'i rahimahullahu taala yauman min suqil qanadil. Jadi Imam Syafi'i diceritakan oleh oleh Ahmad bin Yahya bin Wazir, sidin keluar dari pasar Qanadil, itu jamak dari Qindil, lampu, ya pasar lampu. Di sini pasar lampu itu pasar elektronik lah mungkin lah. Fatabi'nahu fa idza rajulun yusaffihu ala rajulin min ahli ilmi. Kami mengikutinya, ternyata beriringan dengan kami itu ada seorang laki-laki yang membodoh-bodohkan. Jangan membodoh-bodohkan tuh maksudnya kada menyambati orang tuh bungol gitu nah. Menghinakan orang yang ahlul ilmi disebut bodoh. Jadi menyambati orang yang pintar disambatinya bungol. Fata Syafi'i ilaina. Imam Syafi'i kemudian melirik kepada kami.
membalikkan kepalanya menengok kepada kami dan berkata, nazzihu asma'akum an istima'il khana kama tunazzihuna alsinatakum anin nutqi bihi. Dah jangan bahasa kita tuh lah. Berasihi talinga buah nikam kadusahkeun mendengarkan jadi dengarkan, karena itu perkataan kotor. Sebagaimana bagian pian juga melihat membersihi lidah daripada ucapan-ucapan yang ada baik. Kenapa? Fa innal mustami'a syarikul qail. Karena orang yang mendengar itu sama posisinya lawan orang yang mengucap. Jadi kalau kita ini kan, kalau talinga ini kan kada kau diatur, ya lah. Begitu ada bunyi, kita kawalah menolak bunyi itu masuk ke telinga kita. Tentu tidak bisa, kecuali kita menutupinya. Apalagi yang ini pas saat berjalan, kada sing aja kita mendengar orang bamamai tadi kan, menyambati orang alim sabati yang bungul. Nah itu main tirot kan sudah. Wa inna safiha la yanzur wa inna safiha la yanzura ila akhbathi syai'in ila akhbat af'al. Karena dia, nah ini kan karena dia mudhaf, maka akhbathi syai'in jaka anu aja akhbatha af'alu wazan af'alu ya. Fi ina'ihi fayahrusa ayufrighahu fi awiyatikum. Nah dikit lagi, karena sesungguhnya orang bodoh itu dia melihat sesuatu itu nang buruk-buruk saja. Imbahnya melihat nang buruk-buruk dalam suatu wadah, nang buruk-buruk itu hendak diopernya ke wadah orang lain. Jadi seperti itu kok percakapan atau ungkapan atau umpatan-umpatan yang kotor itu lahir dari wadah orang yang melontarkannya. Nah, ketika dia melontarkan itu seakan-akan dia ingin membagi kotoran itu kepada orang lain. Maka orang lain yang mendengar itu secara tidak langsung dia menangkap kotoran itu kemudian masuk ke dalam dirinya. Maka hindari itu. Walau ruddat kalimatus safih la sa'ida radduha. Kalau ucapan yang bodoh tadi itu ditolak, menangan itu kan, ditangkis, ditangkal, maka orang yang menolak itu akan bahagia. Tapi kalau kada sebaliknya, kama syaqiya biha qailuha. Nah kayak itu juga bila kita menerima, maka itu akan membuat kita tidak sa'idah lagi, tapi ya memperburuk. Terakhir waqala Syafi'i radhiyallahu an, kata Hakimun al-Hakim, seorang ahli hikmah atau filosof bisa juga ya, menulis surat kepada filosof lainnya. Qad utita ilman, engkau sudah mendapatkan ilmu, engkau sudah diberikan ilmu, fala tadnas, jangan kau kotori ilmumu itu, fala tadnas ilmaka bidulmatid dunubi, maka jangan kau kotori ilmumu itu dengan kegelapan dosa. Fatabqa fi dzulmati yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim, karena nanti kegelapan dosa itu akan melekat sehingga pada hari di mana orang-orang ahlul ilmi itu mencari cahaya dengan ilmunya, dia masih berada dalam kegelapan itu. Ya begitulah kira-kira, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.